Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-130 sampai ayat yang ke-134. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayat yang ke-130. Kita nikmati membaca Al-Quran. Ada penelitian bahwa membaca Al-Quran setelah pada maghrib itu meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Itu berdasarkan penelitian itu ilmiah. Maka kita nikmati hidangan dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Iyasha yudhibakum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin.
yasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira wa kana Allahu ala dzalika qadira. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira wa kana Allahu sami'an basira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat yang ke-130 masih tema tentang persoalan rumah tangga, yakni problem rumah tangga antara suami istri. Apabila terjadi pertikaian, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk mengadakan satu perdamaian, dan perdamaian itu adalah lebih baik. Kemudian berkenaan dengan kondisi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, tidak boleh terlalu condong kepada satu istri yang dicintai, karena mengakibatkan yang lain akan terkatung-katung. Jadi tidak diceraikan juga tidak diberikan nafkah, harus berusaha berbuat adil, walaupun tidak mampu sempurna berbuat adil. Kemudian di ujung ayat 129, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan jika kalian, yakni wahai suami dan istri, mengadakan satu perbaikan dan kalian wa tattaqu memelihara diri dari berbuat yang sewenang-wenang, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada solusi, ada yang Allah jamin berupa diampuni kesalahan dan mendapatkan kasih sayang. Namun yaitu tadi harus berjuang. Kembali lagi, berjuang itu melawan hawa nafsu. Nah, ini ada kaitannya terus. Sabar itu punya posisi dalam setiap tindakan seorang hamba, orang yang beriman. Baik Mas Toto, ayat yang ke-130, seandainya sudah tidak ada jalan keluar untuk perdamaian, lalu bagaimana? Lanjut Mas Toto, ayat yang ke-130. Wa iyatafarraq, dan farraqa, dan jika keduanya bercerai, yuhnilahu, akan diberi kecukupan oleh Allah. Kulan, masing-masing suami dan istri, min sa'atihi, dari keluasan rezekinya. Baik, jika memang keduanya menginginkan untuk berpisah, maka nanti Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari suami istri karena karunia Allah. Maksudnya di sini adalah mereka sudah tidak bersepakat dengan kebaikan yang lain, nggak mau damailah, ya sudah, solusinya adalah berpisah. Di sini maksud daripada memberikan kecukupan atau karunia kekayaan, yu'tillahu, kecukupan, di dalam tafsirnya dijelaskan Allah akan memberikan suami itu pasangan istri yang lain, sebaliknya istri juga akan mendapatkan calon yang lain. Kumbang tidak hanya satu, taman juga masih banyak, kan kayak gitu. Jadi nggak boleh baper. Jadi perasaan itu harus dikawal, didampingi oleh ilmu, ya Pak Aris ya. Jadi perasaan itu harus dikawal dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, masa patah hati selama-lamanya?
Ya, oh, patah hati selama-lamanya. Waduh, repot. Nggak ngerti kalau di tempat lain masih banyak lelaki yang ganteng, di tempat yang lain masih banyak wanita yang cantik dan soleha. Buat apa patah hati? Ya, Rehan. Nah, jangan patah hati kamu. Ini kamu masanya setelah kuliah nanti punya teman dan segala macam. Jadi lelaki itu yang harus besar jiwanya. Harus apa? Besar jiwanya. Harus jangan baper, jangan baperan. Nah ini maksudnya ketika orang berpisah itu kan kadang-kadang terjadi baper perasaan dan lain sebagainya. Ya sudah, itu sudah kehendak Allah. Mau apalagi sudah tidak bisa dipertahankan, ya kita pisah secara baik-baik seperti halnya dulu nikah dengan cara yang baik-baik. Itu kalau orang yang beriman demikian, bukan terus barang-barang rumah tangga, piring dan segala macam kabur terbang itu. Enggak lah, santai, selesaikan dengan cara yang baik. Kalau tidak ada kecocokan, itu makna daripada yunillahu kullan min sa'atih. Boleh jadi orang itu lebih bahagia dan lebih ngalir rezekinya setelah pisah dari pasangannya semula. Dan itu tidak, karena kenapa? Boleh jadi memang pasangannya nggak pas, belum yang terbaik untuk dirinya. Nanti Allah akan memberikan keberkahan kalau sudah pasangannya pas. Nah kalau pasangannya udah pas, jangan macem-macem nyari yang lain gitu ya Mas Toto. Kecuali Pak Haris, ada kecualinya Pak Haris, ya kan? Ya kalau apa namanya, ya itu kita bahas nanti lah Pak Haris. Ya, jangan apa namanya di forum ini itu internet. Baik, lanjut Mas Toto. Wa kanallahu, dan dia adalah Allah, wasi'an, maha luas karunia-Nya, hakiman, maha bijaksana. Baik, dan merupakan satu karunia Allah. Allah itu maha luas karunia-Nya. Jangan dikira rezeki itu hanya ada di Jakarta, di Surabaya juga ada rezeki. Belum lagi wanitanya juga nanti kalau pindah ke Bandung cantik-cantik dan segala macam, ya kan? Allah maha luas karunia-Nya, hakiman maha bijaksana. Bijaksana dalam arti kalau sudah tidak ada kecocokan karena suatu hal, ya silahkan berpisah. Walaupun cerai itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Namun dibolehkan karena ada suatu hal. Nah, dalam agama yang lain, dalam agama Nasrani misalnya, Nasrani yang sekarang orang Kristen itu katanya sekali nikah nggak boleh cerai. Ya gimana itu? Kalau tidak ada kecocokan di antara tujuan menikah ini betapa Allah maha bijaksana. Di antara tujuan menikah itu adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan. Kalau salah seorang suami istri yang satu subur yang satu mandul kemudian tidak boleh untuk berpisah, lah terus gimana? Konsepnya gugur. Ya, konsepnya apa? Ini nanti jadi bahan Mas Toto kalau diskusi dengan orang Kristen. Nggak boleh. Lah kalau salah seorang suami atau istri mereka itu mandul, lalu bagaimana? Kan yang namanya hidup itu butuh keturunan. Kalau tidak punya keturunan, tujuan menikah itu adalah mendapatkan keturunan dengan cara yang paling utama. Lah kalau istrinya mandul terus kita nggak boleh nikah, ya repot seperti itu. Gugurlah konsep bahwa suami istri apabila menikah tidak boleh cerai. Gagal secara ilmiah. Bisa masuk Pak Aris? Hebat apa enggak nih? Konsep Islam. Wa kanallahu wasi'an hakiman, dan Allah maha luas karunia-Nya, hakiman maha bijaksana. Jadi kalau kita ngaji tafsir pelan-pelan aja Mas Soto. Satu ayat antara maghrib dan isya, satu ayat, dua ayat, besok mutar lagi itu. Ini dapat ilmu.
Ya Pak Mandra ya. Masya Allah. Punya argumentasi? Han? Dalam agama Kristen, seorang suami istri sudah apabila menikah nggak boleh pisah lagi. Lah gimana? Padahal tujuan menikah adalah untuk mendapatkan apa? Keturunan. Kalau yang satu mandul nggak boleh nikah lagi, repot. Nggak bisa. Konsepnya gugur, ajarannya tidak bisa diterima. Alhamdulillah. Jadi Mas Toto, saya kasih tahu ya Pak Aris ya, ini Pak Haji Mulkan, Pak Hari Prabowo, Pak Haji Gunawan, ujung ayat itu sangat menentukan pemahaman makna. Ini ayat ini ditutup oleh apa Mas Toto? Wa kanallahu wasi'an hakimah. Adalah Allah maha luas karunia-Nya, maha bijaksana. Jadi terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, ini pasti ada sesuatu yang istimewa. Jadi kalau kita baca Quran terjemahnya, kenapa ayat ini ditutup dengan wasi'an hakiman, berkenaan dengan masalah perceraian? Terus dipikir, ini ujung ayat sangat menentukan makna. Ini kalau kita ngaji tafsir pelan-pelan demikian. Oh kayak gitu. Ya Pak Mandra ya, yang serius, walaupun seminggu 3 kali, serius. Walaupun nanti ya lupa-lupa lagi, ilmunya namanya manusia ya kan, ngaji terus lagi. Ya, ya. Nah, ujung ayat itu sangat berpengaruh, lebih-lebih apabila menyebutkan sifat Allah. Maka dari itu, ketika kita membaca Al-Quran, ujung ayat itu tentang nama-nama Allah, secara tidak langsung kita memahami dan menyebut Asmaul Husna. Nah, kita lanjut lagi Pak. Nah, ini udah selesai, ganti Pak Mandra ya. Tar dulu Pak Mandra, ini masalah rumah tangga udah selesai nih ya. Masalah rumah tangga udah selesai. Kemudian ayat yang berikutnya adalah berbicara tentang, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke 131 ini temanya 124. Keharusan bertakwa. Apa hubungan ayat sebelumnya dan ayat yang akan kita bahas? Pada ayat yang lalu diperintahkan kepada kaum muslimin agar mereka berlaku adil kepada istri-istri mereka dan kepada anak-anak yatim, dan dijelaskan pula hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri yang harus mereka tunaikan secara adil pula. Kemudian dalam ayat-ayat berikut ini diperintahkan kepada kaum muslimin agar bertakwa dan menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri yang harus dilaksanakan dalam bentuk perbuatan nyata, bukan untuk kepentingan Allah, karena alam ini semua adalah milik Allah dan tunduk di bawah kekuasaannya. Jadi aturan-aturan itu ditetapkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebaikan manusia, bukan kebutuhan Allah. Pak Mandra lanjut. Walillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati, apa yang di semesta langit, wama, dan apa yang fil ardi, di bumi, walakot, dan sungguh wasainal ladina, kami telah mewasiatkan, perintahkan orang-orang yang utul kitabah, mereka diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, dan kepada kalian umat Muhammad,
anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, dan jika kalian ingkar terhadap perintah itu, fa inna lillahi, maka sungguh milik Allah, ma fis samawati, di apa yang di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi, wa kanallahu ghaniyan hamida, dan dia adalah Allah maha kaya, maha terpuji. Baik, ayat yang ke-131 ini Pak Mandra adalah menggambarkan tentang kekuasaan Allah, bahwa alam semesta langit bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya adalah milik Allah. Milik Allah. Kita itu dipinjemin. Di apa Pak Mandra? Dipinjemin. Ayo, kita lahir nggak punya apa? Nggak ngerti apa? Nggak bisa? Nah sekarang punya apa-apa, ngerti apa-apa, bisa ngapa-ngapa. Ayo, itu modalnya dari mana semuanya? Adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang bertanya, kenapa kita beribadah kok harus ikhlas? Ya iyalah, yang mengasih modal semuanya Allah. Oksigen yang kita hirup, emang kita beli apa? Kenapa kita harus ikhlas totalitas? Lah ente itu modalnya berapa kok nggak ikhlas? Karena modal semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyedot, nafas, oksigen, nitrogen, terus apalagi itu dalam ilmu-ilmu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran yang seperti ini akan mampu untuk mengontrol perilaku kita, Mas Toto. Akan mampu untuk mengontrol perilaku. Semakin banyak kita mengenal Allah maha apa segala-galanya, itu nanti kita akan dikontrol oleh pengetahuan kita tentang Allah. Jadi tindak tanduk kita itu akan terukur, tidak ngawur. Ya Mas Toto ya, Masya Allah. Ini ayat yang sering dibaca oleh Ustadz Z. Ustadz Z itu senang baca surah ini, saya perhatikan. Surah An-Nisa ayat 131. Nah, ayat-ayat yang seperti ini adalah ayat yang memuji Allah. Ayat-ayat yang membaca, ayat-ayat yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dibaca nilainya sangat tinggi. Sebagaimana surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu karena mensifati Allah. Jadi yang dibicarakan itu Allah. Yang lain kecil. Yang dibicarakan adalah Allah dan kekuasaannya. Pelan-pelan Mas Toto, diulangi lagi terjemahnya. Terjemah bebasnya aja deh. Ayat yang ke-131. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha kaya, maha terpuji. Baik, sudah kaya, maha terpuji lagi. Manusia kalau kaya sedikit biasanya apa Mas Toto? Belagu, sombong dan lain sebagainya. Allah maha kaya tapi terpuji. Allahu Akbar. Jadi enggak semena-mena. Maha suci Allah dari sifat yang dituduhkan yang macam-macam. Wa kanallahu ghaniyan hamida. Dan adalah Allah maha kaya juga terpuji. Seandainya seluruh manusia tidak mau menyembah Allah, enggak ada masalah. Allah tetap yang punya langit bumi, Allah tetap terpuji. Seandainya enggak ada yang muji, Allah itu terpuji. Seandainya enggak ada yang muji, Allah tetap terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Mas Toto, ayat yang ke-132. Walillahi, dan milik Allah
ma fis samawati, apa yang di semesta langit, wa ma fil ard, dan apa yang di bumi, wa kafa, dan cukup, billahi, Allah, wakila, sebagai pemelihara. Masya Allah. Di sini milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya, baik yang tampak maupun dan tidak tampak, yang senantiasa memberikan nikmat dan seluruh nikmat, dan mereka tidak mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberikan nikmat dan nikmat itu dijaga. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakilan, pemelihara. Seandainya seluruh alam semesta ini, nggak usah 1 jam lah, setengah menit itu tidak dirawat, benturan apa enggak itu planet itu. Kita ambil analogi gambaran kereta api yang sudah diatur sedemikian rupa, komputerisasi. Di Jerman itu tetap aja tabrakan. Itu karena teledornya sepersekian detik. Udah. Iya, kalau lalu lintas mobil itu satu-satu, harusnya kan gantian, mengalami tabrakan. Seandainya Allah lengah, naudzubillah, seandainya yang menciptakan alam semesta itu lengah sedetik aja, itu berapa kacaunya alam semesta itu berbenturan satu sama lain. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita renungi seperti ini, nyampe terus akhirnya kita tunduk, taatnya juga enak Mas Toto, nggak dipaksa. Jadi ketika kita sujud itu nikmat aja, karena Allah itu maha segala-galanya. Sholatnya Mas Toto itu adalah kembali kebaikannya untuk diri kita sendiri. Betapa sayangnya Allah, maha segala-galanya. Ini ayat istimewa, kenapa? Membicarakan tentang kekuasaan Allah yang maha memelihara. Mas Toto tidur, nafasnya masih diatur. Nah, coba bayangkan, emang Mas Toto ngatur nafasnya sendiri? Enggak kan? Ya, kenapa Mas Toto hidup? Ya nggak tahu, tiba-tiba kok hidup kayak gitu. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haris. Baik, alhamdulillah. Harus sabar. Harus apa? Harus sabar. Ya masa punya modal sabar nggak ada lawannya. Harus sabar Mas Toto. Alhamdulillah. Jangan marah. Ya, jangan marah. Harus sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, lanjut ganti Pak Mandra ayat yang ke-133. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasya, jika dia menghendaki, yudhibukum, dimusnahkan kalian, ayuhan nasu, wahai manusia, wayati, dan dia datangkan bi akharin, dengan umat yang lain untuk mengganti kalian. Baik, jadi seandainya manusia itu nggak taat kepada Allah, udah dikasih kesempatan dan segala macam, dihabisin oleh Allah, ntar diciptakan lagi hamba-hambanya yang taat, ya kan? Nggak ngefek sama sekali. Kejadian-kejadian di dunia ini, manusia itu sangat nggak ngefek terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Pak Mandra. Wa kanallah, dan dia adalah Allah, ala zalika, atas yang demikian itu, qadiron, maha kuasa. Baik, Allah maha kuasa untuk menciptakan, mendatangkan makhluk hamba-hambanya yang taat sebagai ganti hamba-hambanya yang durhaka. Allah sangat mempunyai kekuasaan untuk hal tersebut. Kemudian dikaitkan dengan dunia, ya kan? Ini dunia ini ya, inilah isinya dunia.
Jadi kadang-kadang ada postingan dan segala macam masalah politik dan segala macam. Udah deh, nggak usah mikirin politik, Pak Mandra. Kenapa? Anda bukan anggota dewan. Anda bukan apa? Dewan. Bukan anggota dewan. Mereka kan udah digaji, suruh mikir. Lah masa kita kerjaan orang digaji suruh mikirin kita? Ya jangan mau lah. Mereka digaji oleh negara, oleh pemerintah, oleh negara, harus memikirkan gimana nih perkembangannya segala macam. Ya kita tahu, tanggung jawab wakil rakyat. Enak amat, kita nggak dapat bayaran kok suruh mikirin persoalan negara. Ya, nah, itu tanggung jawab mereka. Nah kita itu adalah nanti memberikan nasihat, memberikan aspirasi, kan seperti itu. Jadi kembali kepada Al-Quran, yang penting bagaimana kebaikan itu kita mulai dari diri kita, kemudian beralih, berkembang ke keluarga kita, ke lingkungan kita, insya Allah nanti akan baik kepada seluruhnya. Nah, jadi jangan terlalu memikirkan masalah-masalah politik karena nggak ada kaitannya dengan diri Pak Mandra. Terus saya tanya sekarang, orang kaya di zaman Bung Karno ada apa enggak? Ada. Di zaman Pak Harto? Ada. Orang miskin? Ada. Zaman Habibie? Ada. Berarti orang kaya itu gara-gara presiden ganti apa memang dari sononya? Dari sononya. Ya, kan kayak gitu. Ya. Nah, adapun perpolitikan itu adalah banyak indikasi-indikasi, banyak kaitan-kaitannya gitu. Jadi kalau kita dihabiskan untuk masalah politik, nah, repot nanti. Kata Imam Ghazali, sekali lagi saya senang mengutip Imam Ghazali, politik adalah as-siyasatu istislahun nasi ila tariqil munji dunyan wa ukhra. Itu definisi politik menurut Imam Ghazali itu adalah, ikuti saya Mas Toto, pakai mic biar ngerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Politik adalah usaha memperbaiki manusia, untuk mencapai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Keren apa enggak itu? Definisi politik menurut Imam Ghazali. Tapi kalau menurut pakar sosiologi, politik adalah alat untuk mencapai kekuasaan. Beda banget itu ya antara politik definisinya versi sosiolog dan Imam Ghazali. Bagaimana kita selamat dunia, selamat di akhirat. Nah, itu harus berpikir. Nah, itu cara politiknya demikian. Kalau sekarang lagi rame-rame di beberapa grup WA tentang Pilgub, kapan sih Pilgub kapan? Setelah Oktober. Ya, setelah pelantikan. Udah sekarang rame aja. Baca ayat, mikirin ayat aja daripada baca grup-grup WA kan kayak gitu, pusing nanti. Ya. Nah, bagaimana kita mempolitiki diri kita sendiri agar selamat dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, sampai ayat 133 udah masuk Isya, nggak berasa. Alhamdulillah masuk waktu Isya. Kemarin ada istilah adalah pekerjaan terbaik itu apa Mas Toto? Menunggu waktu sholat sambil ngaji. Nah nanti setelah sholat Isya menunggu sholat subuh sambil berbuat baik kepada keluarga, makan bareng ya, menyenangkan kan kayak gitu. Niatnya tetap sholat. Jadi manusia itu orang mukmin di antara kedua kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang akan dilakukan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.